3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novalita Ratu dengan NIM 427, kemudian ada Rima Ratna dengan NIM 444, dilanjutkan dengan teman saya, Golib dengan NIM 460, dan yang terakhir adalah Natania Marta dengan NIM 470. Jadi dalam Zoom kali ini, kami akan mendiskusikan terkait tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemidanaan Anak atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Perkar Polri Restoratif Justice dengan Perpol nomor 8 tahun 2021. Nah, dalam pertemuan kali ini kami akan mengakomodir teori absolut dengan undang-undang atau peraturan yang tadi saya jelaskan melalui pendekatan teori pembalasan yang dikembangkan kembali menjadi 6 macam. Sebelum saya masuk ke teori pokoknya, di sini saya akan menjelaskan kalau teori paling umum yang diketahui dalam tujuan pemidanaan itu diantaranya ada 3, yaitu teori pembalasan atau disebut juga dengan teori absolut, kemudian teori relatif disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, kemudian ada teori gabungan yang merupakan penggabungan dari teori absolut dan relatif. Namun, seiring dengan berkembangnya hukum di Indonesia, ternyata masih banyak teori yang mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum yang mungkin dapat digunakan atau dipertimbangkan dalam pemberian saksi untuk pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jerah, namun juga diharapkan untuk memberikan suatu manfaat, serta diharapkan pelaku berkeinginan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Nah, 6 macam teori menurut Leo Polak itu apa saja sih? Nah, yang pertama ada teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara, yang kemudian teori kompensasi keuntungan, yang ketiga teori menyelenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan, kemudian ada teori pembalasan dan menyelenggarakan persamaan hukum, kemudian ada teori lawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan, kemudian yang terakhir ada teori objektif. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam pokok materi diskusi kali ini. Yang pertama adalah teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara. Maksud dari teori ini itu menggambarkan pidana hanya sebagai paksaan belaka. Akibatnya, dari teori ini, siapa saja yang sukarela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut sebagai penderitaan. Nah, kalau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, saya izin share screen terlebih dahulu. Di pasal 71 UU SPPA ini, itu menjelaskan ternyata ada pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak. Nah, pidana pokok itu ada pidana peringatan. Nah, pidana peringatan ini adalah pidana ringan, tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Nah, kemudian ada pidana dengan syarat, yaitu pemidanaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Kemudian ada pidana tambahan yang terdiri dari atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Nah, jadi hubungannya dengan teori ini itu apa? Kalau USPPA ini ternyata lebih menganut terkait pendekatan keadilan restoratif, yakni keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan menghindari pembalasan. Tentunya hal ini itu berbeda dengan teori pemerintah negara yang dikemukakan oleh Leo Polak, di mana lebih menekan hukuman atau pidana diberikan untuk mempertahankan hukum dan kekuasaan pemerintah negara agar masyarakat patuh. Nah, tujuan dari USPPA ini juga untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak itu dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak untuk menemukan jati dirinya, untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya sendiri. Selain itu, USPPA ini juga menjaminkan anak untuk mendapatkan haknya. Hal itu diatur dalam pasal 3. Di pasal 3 ini menjelaskan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, kemudian dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, kemudian melakukan kegiatan rekreasional dan lain sebagainya sampai huruf P. Nah, kemudian saya lanjutkan bila mana ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Jadi hubungan dari teori pembalasan kekuasaan dengan teori Leopold tadi, ternyata Leopold di mana ia itu lebih mengedepankan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan mencapai keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pemidanaan semata, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitas pelaku. Nah, dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara teori pembalasan kekuasaan hukum yang menekankan hukuman sebagai alat untuk mempertahankan otoritas hukum, dan pendekatan keadilan restoratif dalam Perkar Polri Restoratif Justice ini menerapkan penanganan perkara di pidana di Indonesia dengan tujuan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana pelaku dan mengembalikan hak yang diambil atau dirugikan oleh korban. Nah, saya lanjutkan
Yang teori kedua yaitu teori kompensasi keuntungan. Makna dari teori ini adalah bila mana kejahatan tidak dibalas dengan tindak pidana, maka akan timbulnya suatu perasaan tidak puas yang berarti memidana atau menghukum penjahat merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Nah, menurut teori ini, penjahat harus dihukum sesuai atau seimbang dengan penderitaan yang dialami korban sehingga pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan yang dialami oleh korban. Pasal 69 ini kita lihat dari ayat 1, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Nah, kemudian anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindak pidana. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 82 mengenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, kemudian perawatan di rumah sakit dan perawatan di LPKS. Nah, jadi teori kompensasi keuntungan kan menekankan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga pelaku itu tidak dapat manfaat dari perbuatannya. Nah, kalau dilihat dari UU SPPA tadi, terutama pada pasal 81 ayat 2, di mana pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak itu paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Nah, kalau Pasal 81 ayat 6, UU SPPA itu berbunyi jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Mungkin cukup dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dengan hubungannya dengan teori kompensasi keuntungan. Nah, secara nggak langsung, ternyata Perkal Polri Restoratif Justice ini juga menganut teori kompensasi keuntungan. Kenapa? Kalau dilihat dari pasal 6 ayat 2, berupa pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan titik temunya, itu upaya mencapai keadilan bagi pelaku dan korban. Baik. Selanjutnya yaitu teori yang ketiga, yaitu teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan. Nah, penganut teori ketiga ini adalah Hegel yang mengatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak subjektif yang bertentangan dengan hukum. Nah, sejajar dengan teori Hegel ini, ialah teori von yang mengatakan makin besar kehendak menentang hukum, makin besar penghinaan dan reprobasi. Dilihat dari Undang-Undang PA, yaitu bertujuan untuk melindungi hak anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu best interest of the child. Tujuan utama pemidanaan anak ialah restoratif, rehabilitatif, dan diversi. Nah, restoratif yaitu mengembalikan hukumnya rusak akibat tindak pidana tersebut. Rehabilitatif yaitu memperbaiki perilaku anak tanpa menghilangkan masa depannya. Dan terakhir yaitu diversi dari anak dari sistem peradilan formal melalui penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga Undang-Undang SPPA ini tidak berorientasi pada teori melenyapkan akibat hukum secara retributif atau balasan atau penghukuman keras, tetapi lebih kepada memulihkan kondisi yang terganggu akibat tindak pidana. Selanjutnya itu dilihat dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Perpol ini mengenai pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menghindari proses hukum yang formal yang panjang, dan yang ketiga yaitu mengutamakan mediasi dan kesepakatan bersama antara para pihak. Nah, pendekatan restoratif justice dalam hal ini lebih menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian korban daripada penghukuman atau pelenyapan akibat secara keras. Nah, kesimpulannya, Undang-Undang SPPA dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 itu tidak secara eksplisit mengakomodasi teori ini karena pendekatan ini kurang relevan dalam konteks keadilan anak dan restoratif justice. Nah, sebaliknya aturan ini mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan memperbaiki kondisi pelaku, korban, dan masyarakat secara holistik. Selanjutnya yaitu teori keempat, yaitu teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum. Yang keempat, pertama kali dikemukakan oleh Heymans, yang diikuti oleh Kant, Romelin, Nelson, dan Cranenburg. Menurut teori ini, asas persamaan hukum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu pelakuan menurut hukum yang sama terhadap setiap anggota masyarakat. Cranenburg menunjukkan pembagian syarat-syarat untuk mendapat keuntungan dan kerugian, maka terdapat hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Nah, mereka yang sanggup mengadakan syarat-syarat istimewa akan mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa pula. Keberatan terhadap teori pembalasan ialah satu, teori tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana. Yang kedua, yaitu sering pidana itu tanpa gunaan yang praktis. Nah, dilihat dari Undang-Undang SPPA, Undang-Undang SPPA memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak dengan pemidanaan berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pasal 2, Undang-Undang SPPA menekankan asas keadilan restoratif dan diversi pada penyelesaian kasus pidana anak. Dalam hal ini, aspek pembalasan tetap ada secara implisit karena anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, penekanan pada rehabilitasi menggeser fokus dari hukuman setimpal atau retributif ke pemulihan anak agar tidak kembali melakukan kejahatan. Nah, dengan demikian, meskipun teori pembalasan tidak
diakomodasi secara eksplisit, persamaan hukum tetap dijaga melalui peran yang adil terhadap semua anak dalam sistem hukum, sambil memperhatikan kebutuhan mereka sebagai individu yang berkembang. Nah, dilihat dari Perpol nomor 8 tahun 2021, Perpol tentang keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian kasus pidana melalui dialog dan musyawarah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, terutama korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman semata, mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap dampak yang ditimbulkan tanpa mengutamakan hukuman fisik. Keadilan restoratif dalam Perpol ini tidak sepenuhnya menghilangkan unsur pembalasan, karena pelaku tetap diharuskan menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi bentuknya itu lebih fleksibel seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial. Hal ini itu tetap sejalan dengan prinsip persamaan hukum, karena pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Kesimpulannya, tujuan pidanaan dalam Undang-Undang SPPA dan Perpol nomor 8 tahun 2021 lebih menonjolkan rehabilitasi dan pemulihan dibandingkan pembalasan. Namun, teori pembalasan tetap terakomodasi secara implisit dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Nah, pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara keadilan individual, hak pelaku dan korban, dan prinsip persamaan hukum yang menuntut semua orang diperlakukan setara di depan hukum dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama bagi anak sebagai pelaku. Akan saya lanjutkan untuk teori selanjutnya. Yang dimana untuk teori yang kelima ini merupakan teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan. Nah, teori ini itu maksudnya menyatakan bahwa suatu keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain ini mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Tapi keperluan untuk membalas tersebut itu ditujukan kepada niat masing-masing orang. Suatu niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan itu dapat diberikan sebuah kepuasan. Kemudian, apabila sebaliknya, niat yang bertentangan dengan kesusilaan tersebut tidak diperbolehkan diberikan dengan adanya kepuasan. Maka dari itu, segala yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang lain. Nah, mungkin jika ditinjau dari Undang-Undang SPPA dan Perpol nomor 8 tahun 2021, kurang lebih penjelasan untuk isi pasalnya sama dengan yang dijelaskan oleh rekan-rekan tadi, yang dimana untuk bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana terdapat beberapa pidana yang dapat dikenakan kepada anak tersebut, yang dimana pengetahuan saya biasanya diatur di dalam pasal 69 sampai dengan pasal 71 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang SPPA. Yang dimana untuk dalam pasal 69 ini mengenai pengertian dari umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang dimana dari pasal 69 tersebut isinya anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Kemudian untuk ayat 2, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Untuk pasal 70 sendiri, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Nah, jika kita lihat antara UU SPPA dengan teori yang kelima ini, mungkin saya akan membahas dulu untuk Undang-Undang SPPA itu apa sih? Yang mana undang-undang ini tuh mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimana proses tersebut ini dapat kita mulai dari adanya suatu tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, di mana pendesakan dari UU SPPA ini mengenai diantaranya adalah mengenai keadilan restoratif. Dalam UU ini, jika dilihat secara implisit mengakomodir teori ini dalam bentuk pendekatan pembinaan, yang dimana bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, dalam artian melakukan suatu tindak pidana diarahkan untuk memahami suatu kesalahannya dan mengembangkan moralitas dalam dirinya berdasarkan dengan norma hukum dan kesusilaan. Kemudian untuk tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang SPPA ini, sebetulnya sejalan dengan teori yang kelima ini, di mana meskipun secara implisit yang mana pemidanaan tersebut diarahkan untuk mengendalikan kecenderungan anak yang bertentangan dengan kesusilaan melalui rehabilitasi dan pembinaan sosial, kemudian membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial anak, dan memastikan reintegrasi anak ke masyarakat dengan perilaku yang baik. Kemudian jika dilihat dari Perpol nomor 8 tahun 2021 ini, mungkin kurang lebih sama, yang dimana penyelesaian fungsi research kriminal itu dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan. Untuk hubungan antara teori yang kelima dengan Perpol nomor 8 tahun 2021 ini, secara sederhananya, teori ini memiliki tujuan yakni menanamkan kesadaran pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana. Yang dimana Perpol ini mengakomodir teori ini dengan cara penyelesaian yang mendidik pelaku untuk memahami dampak perbuatan dan menyesali tindakan yang dilakukannya. Unsur ini secara implisit terakomodir dalam proses keadilan restoratif. Adapun tujuan pemidanaan dalam Perpol ini diantaranya pemulihan hubungan sosial, pencegahan pengulangan perbuatan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan mengutamakan restitusi dan kompensasi. Kemudian dalam Perpol ini juga menghadirkan pemidanaan yang bersifat preventif dan edukatif melalui pendekatan keadilan restoratif, yang dimana pendekatan ini
tidak hanya menekan dorongan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya. Kemudian teori yang terakhir yakni teori objektif, yang dimana teori ini berpangkal pada etika. Spinoza sendiri menyatakan bahwa tidak ada seorang pun boleh mendapatkan keuntungan karena suatu perbuatan kejahatan yang telah diperbuat olehnya. Hubungan antara teori objektif dengan UU SPPA ini diantaranya tujuan pemindanaan dalam Undang-Undang SPPA ini mencerminkan beberapa prinsip teori objektif, khususnya dalam hal melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana, kemudian memulihkan hubungan sosial yang terganggu, dan membentuk adanya anak menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang SPPA ini, tujuan dari pemidanaan tersebut hadir dengan lebih menekan suatu edukasi dan rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman yang setimpal. Namun pendekatan ini tetap berakar pada rehabilitasi dan restorasi dengan fokus utama pada anak sebagai individu yang harus dilindungi dan dibimbing, bukan sekedar dihukum untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, teori objektif dalam Undang-Undang SPPA diintegrasikan bersama teori lainnya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan sosial. Kemudian yang terakhir, hubungan dari pengaturan tujuan pemidanaan terkait teori objektif dan dengan Perpol nomor 8 tahun 2021, yang dimana teori ini seperti yang saya katakan tadi menekankan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang diperbuat, yang dimana tujuan utama keadilan restoratif dalam Perpol ini adalah pemulihan kerugian dan hubungan sosial, pencegahan tindak pidana di masa depan, penguatan tanggung jawab sosial, efisiensi penanganan hukum, dan pelindungan masyarakat. Maka dari itu, tujuan pemidanaan dalam Perpol 8 tahun 2021 sangat sejalan dengan teori objektif karena lebih fokus terhadap manfaat konkret bagi masyarakat, seperti halnya pemulihan hubungan sosial, pencegahan kejahatan, penguatan tanggung jawab sosial, efisiensi hukum, dan perlindungan masyarakat. Melalui keadilan restoratif ini, pemidanaan tidak hanya menjadi alat penghukuman, tapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan aja ya. Nah, kesimpulan dalam diskusi kali ini yaitu tujuan pemidanaan umumnya dibagi menjadi 3 teori utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, yang kedua teori relatif atau teori kemanfaatan, dan ketiga ada teori gabungan, yaitu penggabungan teori absolut dan teori relatif. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, banyak teori lain mengenai tujuan pemidanaan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Teori-teori ini dapat dipertimbangkan dalam pemberian sanksi untuk pelaku kejahatan dengan tujuan untuk tidak hanya memberikan efek jerah tetapi juga manfaat serta mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Nah, Leo Pollack menjelaskan terdapat 6 macam teori absolut, yaitu teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara, yang kedua teori kompensasi keuntungan, yang ketiga teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan, yang keempat teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum, yang kelima teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan keasusilaan, yang keenam teori objektif. Namun penggunaan teori absolut yang dijelaskan oleh Leo Pollack sangat bertolak belakang dengan UU Pemidanaan Anak, yaitu UU nomor 11 tahun 2012 dan Perkapolri Restoratif Justice Perpol nomor 8 tahun 2021. Hal ini dikarenakan kedua peraturan tersebut lebih mengedepankan adanya pendekatan keadilan restoratif, yakni keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan menghindari pembalasan. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih sangat panjang, serta memberi kesempatan kepada anak untuk menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin itu kesimpulan dari diskusi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian diskusi kali ini. Saya cukupkan sampai di sini saja. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.